Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa min tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Puja dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang sering kita lupakan, yakni nikmat sehat dan sempat. Tidak lupa juga kepada Nabi penghulu umat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Hadirin pemirsa Ceri Manis dimanapun Anda berada, bulan 1 Muharram adalah bulan tanda peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Sebelum munculnya ajaran Islam di dunia, Muharram, kata Muharram sudah dikenal dan sudah dimuliakan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Kata Muharram berasal dari kata dilarang, melarang. Apa maksudnya dilarang dan melarang? Maksudnya dilarang melakukan hal-hal zalim di hari itu. Di bulan Muharram tidak boleh melakukan hal-hal zalim, perbuatan zalim dan lain sebagainya, seperti peperangan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 yang artinya, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Ia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang diagungkan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Pada kesimpulan ayat tersebut, bulan Muharram adalah bulan yang diharamkan untuk melakukan, untuk berbuat perilaku zalim dan lain-lain, seperti peperangan dan lain-lain. Dan bulan Muharram juga menjadi prioritas utama, menjadi momentum utama bagi para pendakwah untuk mengawali ceramahnya, untuk mengajak, untuk mengingatkan, untuk memberikan wasiat agar umatnya meningkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud dari meningkatkan ketakwaan itu adalah kita bisa menambah daya, bisa berkomitmen apa yang Allah perintahkan kepada kita dan apa yang Allah larang kepada kita. Bila kita melakukan hal itu di dunia, maka kita bisa berjalan hidup kepada jalan yang sebenar-benarnya, bisa hidup kepada hidup yang sebenar-benarnya, selalu berada dalam dampingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan yang berbentuk kepatuhan, yang berbentuk ketaatan menjadi modal utama dalam kehidupan, dan kita bisa melalui kehidupan kita dengan hal-hal positif dan memiliki kehidupan yang berkualitas. Kita harus bersiap untuk masa depan. Kita harus introspeksi dari masa lalu. Maksudnya apa? Tahun sekarang harus lebih baik dari tahun kemarin. Dalam sebuah hadis, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabi'. Barang siapa yang hari sekarang lebih baik dari hari kemarin, maka ia termasuk orang-orang yang beruntung. Hadirin rahimakumullah, kehidupan kita memiliki 3 tahapan, yakni masa lalu, masa kini, dan masa depan. Apa itu masa lalu? Masa lalu adalah masa pengalaman, masa kini adalah masa kenyataan, masa depan adalah masa yang kita harapkan. Ketiga masa itu memiliki dimensi yang berbeda, tetapi
Ketiga masa itu adalah sebuah kunci rantai-rantai kehidupan yang agar kehidupan itu tidak terpisahkan. Hadirin rahimakumullah. Dan saya mengajak kepada pemirsa bagaimana kita menengok kehidupan kita di masa lalu, mempersiapkan kita di masa depan, dan menyikapi kita di masa kini. Sekarang adalah suatu momentum bagi kita untuk merubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik. Pada bulan 1 Muharram ini, kita harus mengisi dengan hal-hal positif dan menjauhi hal-hal zalim yang diharamkan oleh agama. Ayo kita menata hidup kita, memanajemen kembali hidup kita dengan 3 langkah yang perlu kita lakukan. Mari awali tahun baru Islam ini dengan kalimat Alhamdulillah. Dengan kita mengucapkan kalimat Alhamdulillah, kita sudah menanamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang Allah berikan yang tidak terhitung banyaknya, yang tidak terasa maupun yang terasa dinikmatinya. Nikmat udara, nikmat kehidupan, dan lain-lain. Kita harus meningkatkan rasa bersyukur kita kepada nikmat yang sudah diberikan di masa lalu, dan kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus bersyukur agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang lebih di masa depan nanti. Yang kedua adalah kita harus mengawali tahun baru Islam ini dengan astagfirullah, dengan kita mengucapkan kalimat astagfirullah. Kita sudah mengevaluasi diri kita, mengintrospeksi diri kita, apa kesalahan di masa lalu kita, dan kita harus memperbaiki kesalahan kita nanti di masa depan dengan kalimat astagfirullah, dengan kalimat istighfar saja. Kita sudah mengevaluasi, mengintrospeksi agar kehidupan masa depan kita lebih baik. Ketiga, mari kita awali tahun baru Islam dengan bismillah. Dengan kita mengawali tahun baru Islam ini dengan bismillah, kita sudah mewujudkan rasa optimisme kita untuk mengawali masa depan kita menjadi masa depan yang lebih baik. Dan kita sebagai umat Allah hanya bisa menjalankan 2 misi, yakni beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah di muka bumi. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ar-rasikhuna fil ilmi undur ma qala wala tangdur man qala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.